Ya, memang cukup menarik pertandingan kalau kita simak dari awal begitu sampai dengan akhir yang berlangsung tadi malam ya Putri. Nonton nggak tapi Putri? Nonton lah sedikit cuplikannya. Atau nunggu hasilnya aja nunggu gitu hasil. ya? Oke, nah untuk membahas pertandingan tadi malam dan juga pertandingan sebelumnya dan juga nasib kita di AFF nih Putri, kita sudah hadirkan narasumber. Pertama saya ingin menyapa ada Bang Lalu Mara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Rivi, Putri. Nonton lebih tuntas ya Bang ya? Tuntas. Nontonnya bareng sama ketua PSSI sama ketua PSSI lagi nontonnya kan. Luar biasa ya kan. Dan juga ada Bang Fenar Huta Barat, pemerhati sepak bola tanah air. Selamat pagi Bang. Selamat pagi juga. Ya. Saya ingin ke Bang Mara tapi dulu Bang. Dari hasil pertandingan tadi malam, kok saya jujur ya Bang ya kalau nonton nih agak kecewa gitu. Lebih banyak bertahannya ketimbang menyerangnya begitu Bang. Ya kalau tidak bertahan keterlaluan. Kelebihan ekspektasinya. Gitu? Iya, bahwa jadi ini memang pemain targetnya kan seri. Sampai menit ke-76 jalan. Oke. Dan perlu jadi catatan tadi malam itu adalah pada saat mungkin Fernand ditambahkan pada saat formasi berubah jadi 3-5-2 mereka bertahan dengan baik Spartan. Pada saat counternya pun hampir kejadian. Kalau Detan lebih pengalaman, punya jam terbang tinggi jadi tuh. Tapi dengan pemain-pemain di bawah U23 lawan senior rasanya hasil ini udah luar biasa. Udah luar biasa ya? Udah luar biasa. Lawannya senior soalnya kan? Senior, timnas senior. Dan kita bukan tidak punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya meski kita akan yang kita hadapin Thailand yang bakal jadi juara grup sebelah. Jadi rasanya udah bagus. Oke. Bahwa ini bagian dari memperbanyak stok pemain nasional, ya. Memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda. Gitu kan targetnya beda, memang kan lolos ke Piala Dunia. Iya. Kalau AFF ya memberikan jam terbang, ya oke aja. Soalnya Dan kan, ini bukan kalender FIFA juga kan, ini kan non kalender FIFA. Gitu. Oke, soalnya kan kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu. Kalau yang main di pra Piala Dunia tuh diturunkan di AFF, selesai semua negara Asia Tenggara katanya begitu. Nah, itu beda. Oleh karena itu kita mesti jelaskan gitu, jelaskan bahwa AFF itu bukan kalender FIFA. Bagusnya dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain. Kalau Detan punya jam terbang tinggi, selesai itu tadi malam. Oke, memang targetnya seri ya sebenarnya ya. Dan ini sedang dibentuk jam terbang tersebut ya, Bang. Oke, Bang Fenat. Ya. Bang Fenat juga setuju dengan Bang Mara? Iya, saya setuju. Apapun kebijakan dari PSSI, saya pikir ini menjadi peran penting bagi setiap pemain ya. Karena kita lihat di sini ada 11 pemain ini debut ya untuk timnas. Dan saya melihat bagaimana penampilan dari para pemain semalam ini berbeda dengan pada saat kita ditahan oleh Laos dengan skor 3-3. Artinya ada banyak perbaikan dari segi pertahanan dengan 3-5-2. Saya setuju tadi dibilang oleh Bang Mara bahwa memang kita ada perubahan yang sangat signifikan di mana koordinasi dan juga organisasi komunikasi cukup lebih baik ya. Walaupun kita memang akhirnya kebobolan di menit ke-77, tapi paling tidak kita bisa menahan laju serangan daripada pemain. Siapa yang menonjol kira-kira tadi malam? Kalau saya melihat di sini Pak Cahaya cukup bagus ya penampilan dari kiper kita ya. Dan Cahaya juga pemain mungkin yang diturunkan di pertandingan keduanya, debut di timnas senior ya. Pertama dia main di lawan Myanmar, tadi di kedua dia cukup bagus main walaupun akhirnya kebobolan. Tapi saya pikir ini apa yang kita lihat semalam ini sebenarnya itu sudah ada perubahan dari segi permainan. Dan kita harus realistis ya, Bang Mara, bahwa kita harus bertahan memang untuk mencari counter attack. Dapat counter attack ketika Detan masuk, tapi belum signifikan dengan hasil. Karena memang itu tadi, jam terbang. Saya pikir memang masih kurang sekali. Oke, kalau bicara soal juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita peroleh. Seperti dari pertama Arhan, di pertandingan sebelumnya lemparan luar biasanya, fantastisnya. Nggak muncul nih, apa? Karena minderkah semua teman-teman timnas ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau lemparan ke dalam itu kan lebih banyak dasarnya kan lebih kayak keberuntungan sebenarnya ya. Keberuntungan, karena kan ini kan bukan dari, ini cuma teknik melempar. Dimana kita tahu pada saat gol melawan Laos, yang heading adalah Ferrari, pemain belakang yang naik. Dia dengan tubuh yang cukup tinggi. Gitu betul sekali, tapi kan nggak selalu dalam lemparan dalam ini bisa dapatkan hasil gol. Nah artinya emang sebenarnya harus ada solusi juga bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang berbeda untuk bisa mencoba meng-create chance untuk mencetak gol itu, sehingga akhirnya bukan cuma sekedar lemparan ke dalam yang kita harapkan bisa berbuah gol seperti itu. Nah memang kan targetnya tadi udah disampaikan ya, kita seri lah begitu ya, karena memang untuk debut begitu ya. Tapi apakah ada dampak absennya Marcelino juga ini yang bikin pasti kan ada juga lah rencana ofensif pasti gitu. ada dampak soal itu tapi tidak signifikan juga. Kalau lihat kemarin mereka dengan pola 3-5-2 transisinya bagus. Betul.
transisi bagus, cara bertahannya bagus, hampir frustasi Vietnam. Dan kejadian golnya kan dari bola muntah, bukan dari skema. Betul. Gitu. Jadi mereka disiplin, konsisten, fokus sampai 70 masih transisi bagus antara. Jadi space itu hampir sama, hampir tidak ada yang kosong. Oke. Bahwa ada 1-2 kali ada yang kosong, iya. Tapi kita lihat statistik ya Bang Mara juga Bang Venart ya. 70 sekian 72, ya. 72. Loh, lawan Arab Saudi kita Ball cuma position, 27% kita menang. Ya. Ball position. Kan kita bola itu adalah hasil akhir, bukan soal kita menguasai. Bahwa Venart pasti tahu dengan menguasai bola lebih banyak peluang untuk menang itu besar. Iya, Betul. iya. Bukan berarti pasti menang. Iya. Gitu. Lawan Arab Saudi kita 27% kok. Nah, maksud saya tadi tuh 70% tapi cuma satu yang bisa kebobolan dilesatkan ya? oleh Vietnam. Nah, ya itu. Iya. Itu maksudnya. Artinya emang cukup baik ya. Bagus. Transisi bagus dalam bertahan pada posisi itu mereka pemain Koordinasi disiplin. semua segala macam. Jalan. Untuk ini kalau kita lihat kan Vietnam gempurannya cukup banyak ya. Iya. Kalau kita lihat dari skor tadi penguasaan bolanya, mereka juga punya ada sekitar 18 kali ya tembakan. Kemudian 4 yang mengasar ke gawang, sedangkan kita hanya 2 begitu kan. Nah, berarti mental pemain kita saat ini juga termasuk yang cukup baik ya, lebih optimal dari sebelumnya begitu. Iya, kalau saya lihat memang dengan defense 3 layer yang dilakukan oleh Sintayong ya, saya pikir sangat 3 layer. Ya 3 layer ya. Artinya memang kalau kita bermain dengan 3-5-2, barisan terdepan itu ada hoki dan juga ada strike ya. Yang pertama sekali kadang juga ini kalau pada saat hoki udah keluar, ini ada Rayhan Hanan ya. Ini yang layer pertama untuk bertahan, di tengah ada layer kedua itu 5 pemain yang bertahan, sementara di belakang ada 3 di mana ada Donitri, ada KD Arel dan juga ada Ferrari. Artinya memang dengan 3 layer ini kita bermain sangat baik ya. Walaupun bisa tertembus, nah saya setuju ya. Itu bola rebound itu smack goal itu ya, Bang Mara ya. Tapi ketika pada saat rebound itu, sayangnya pemain kita di situlah miskomunikasi, tidak ada yang melihat pergerakan dari kapten Vietnam ini, Nguyen Van Ho ini. Sehingga akhirnya dia bebas melakukan tendangan ya. Jadi saya pikir ini memang masalah kurang siapnya pemain pada saat bola rebound. Karena merasa bahwa Cahaya bisa menangkap itu bola. Sementara emang karena bolanya ditepis, mantul kembali, dan itulah proses gol tercipta. Dan kalau tidak salah kan memang bola itu kan sempat tertahan juga oleh kiper juga ya. Namun ya akhirnya gol juga Gol gitu, juga, gawang kita, betul. pertahanan kita. Nah, saya kembali lagi ke Bang Mara. Bang Mara, dari mungkin berbincang begitu dengan Ketua Umum PSSI tadi malam dan mengamati ya pertandingan. Apa yang menjadi diskusi menarik dan keputusan apa dari Ketum PSSI ini begitu? Bahwa kelihatan bahwa visi daripada Ketua Umum PSSI kan visinya panjang. Bahwa yang pertama dengan memberikan kesempatan pada pemain-pemain muda ini jam terbang, beliau PSSI sepertinya ingin memperbanyak stok pemain nasional yang punya jam terbang. Jadi visi beliau itu adalah pemain yang layer 1 sama layer 2 itu hampir sama kualitasnya. Ya satu-satunya jalan dia memberikan kesempatan yang besar pada pemain-pemain ini. Dan ini kan targetnya nanti kan Asian Game ini. Iya. Itu. Dan jangan berpikir kita nggak lolos dengan kalah dengan Vietnam. Peluang untuk lolos tuh masih ada, Masih besar. besar. Pertama mesti dengan catatan Laos, Myanmar jangan sampai menang Laos. Ya. Kita seri atau menang dengan Filipina atau jangan kalah dengan Filipina, kita pasti masuk. Jangan kalah lawan Filipina. Jangan Filipina. Tapi kalau Bang Mara lihat kemarin permainan yang kita saksikan itu pemain-pemain mana yang kira-kira kurang perform? Harusnya mereka bisa lebih maksimal. Asnawi turun drop. Perbedaannya Asnawi pada saat dia main di Korea dengan saat dia main di Thailand jauh. Mungkin jam terbang dia, menit dia bermain di Thailand turun jauh. Tadi malam Asnawi turun. Dan kejadiannya kan dari wilayah dia sebetulnya kan. Iya. Iya. Itu di posisi dia itu. Di Ya. posisi dia. Ada faktor lain nggak Bang Venart? Mungkin dari selain jam terbang Asnawi di Thailand juga. Saya pikir masalahnya cuma satu ya, mungkin konsentrasi dalam permainan ya, fokus dalam permainan. Walaupun memang kita berbicara itu adalah di posisi dari Asnawi kebobolan, tapi kan ini masalahnya masalah komunikasi ya. Karena kalau menurut saya dalam permainan tim ini bukan cuma satu per individu saja yang misalnya kita lihat di posisinya salah, tapi kan paling tidak kan harusnya ada komunikasi. Di mana memang komunikasi inilah harus berjalan dengan bagus, apalagi kalau kita diserang terus-terusan, bagaimanapun pasti akan ada celah buat lawan untuk bisa mencetak gol. Tapi kalau komunikasi bisa jalan dengan baik, saya pikir kemarin itu aman-aman aja ya. Karena sejauh apa yang kita lihat di babak pertama luar biasa menurut saya penampilan dari cara kita bertahan ya. Walaupun kita emang susah mendapatkan counter attack dari negatif ke positif, tapi paling tidak kita memang kalau saya lihat sih game plan-nya emang menahan dulu
di babak pertama menang dulu, jangan sampai kebobolan dulu. Babak kedua mencoba mencuri gol melalui serangan balik. Tapi ada peluang ya. Ada. Sebelum itu dapat momennya Vietnam, Detan ada 2 kali. Victor Detan itu. Cuman memang sayang ya, masalah experience yang masih belum didapat para pemain ini. Kalau penat itu, kalau penat zaman mudanya habis tuh. Bang Mara bisa aja. Tapi saya nggak pernah diajak sama Bang Mara untuk masuk klubnya. Oke, kita ulas lagi lebih dalam ya. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami.